Tahun 2000, saya lupa aja, 2018 atau 2018 kalau nggak salah. Mahasiswa mesin itu memilih saya sebagai dosen yang berpengaruh gitu. Saya jadi kaprodi teladan loh gitu. Makanya aku tuh notice banget, kaprodi teladan terus dosen. Ya mungkin ya karena itu tadi pengalaman di industri itu kan membuat saya bisa bercerita lebih menarik ya untuk anak-anak ya. Mungkin gini Pak ya, dari tadi tuh yang nonton pasti direktur, ITB ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, kemudian ada direktur. Nih Bapak direktur. Pak Direktur, boleh nanya nggak tugasnya apa sih Pak? Direktur pendidikan, sehingga nanti kalau ada yang keperluan nih datang ke Pak Direktur nih, kira-kira urusannya apa saja mungkin kita tanya. Apa Pak? Jadi direktorat, jadi saya di Direktorat Pendidikan. Direktorat Pendidikan ini memang untuk di masanya Bu Rektor ini berbeda tupoksinya dibandingkan Direktorat sebelumnya. Jadi gitu. Pak Yuli ya. Iya Pak Yuli kan dulu. Kita ini loh hat trick loh ya. Makanya dari FTMD. Kita hat trick ya Pak Ihsan, kemudian Pak Yuli saya. Saya juga heran kenapa kalau orang FTMD terus. Jadi kutukan gitu ya, direkturnya harus dari FTMD karena bagus kinerjanya, itu nggak tahu juga lah. Nah, tupoksinya memang agak beda dengan yang sebelumnya. Kalau kami ini sekarang mengurus dari mulai penerimaan mahasiswa, kemudian dan juga administrasi akademiknya. Kalau dulu kan hanya administrasi akademik. Nah, kalau dulu kan penerimaan di EKTM. Nah, sekarang itu di Direktorat Pendidikan. Jadi tugasnya itu. Jadi mulai calon mahasiswa mendaftar, ya, menerima pendaftaran, kemudian kalau untuk yang sarjana ya kami ikut terlibat dalam pembuatan keputusan. Kalau yang pasca sarjana memang bekerja bersama dengan fakultas sekolah kan, karena memang ujiannya ada di sana. Kami yang hanya mengadministrasikan. Setelah selesai diputuskan menjadi statusnya diterima atau tidak diterima, kami memberitahukan ke calon mahasiswa. Kalau diterima, kami bertanggung jawab. Nah, ini yang dari penerimaan dipindahkan ke direktorat yang menghandle tentang administrasi akademiknya. Diberikan NIM, kemudian dicatatkan di sana, di prodinya dan seterusnya. Lalu kemudian nanti mengurusi mulai dari FRS, PRS, buka kelas, tutup kelas. Lalu kemudian DO kayaknya. Ya itu nanti. DO belakang. Lalu ya urusan setiap pengek lah ya. Kemudian sampai ke sekarang nambah lagi urusannya dengan indikator kinerja itu kan karena dari kami gitu. Nah, jadi sampai akhirnya mahasiswa itu dinyatakan lulus, yudisium ya, yudisium. Itu yang menghandle kami. Setelah dinyatakan lulus oleh rektor bersama para dekan, jadi alumni kan. Nah, ijazahnya kami juga yang menghandle. Selepas dari alumni, catatan itu tetap di Direktorat Pendidikan. Jadi nanti kalau ada alumni butuh surat pernyataan bahwa betul status kealumniannya sebagai ITB itu di mana gitu, dan itu kami yang menghandle. Jadi kalau ada pertanyaan dari perusahaan atau dari instansi apapun begitu, itu yang handle kami. Nah, yang terakhir tadi itu yang masalah yang kedua itu, yang satu lagi itu adalah kita mengevaluasi dan memonitor perkembangan mahasiswa. Karena memang ada masa ya kalau sarjana kan tahun kedua mereka harus maksimal, harus selesai TPB. Tahun ke-6 mereka harus sarjana. Kalau yang untuk yang magister 3 tahun, kalau yang S3 juga 3 tahun, 6 tahun maaf. Nah, itu kan kami yang monitor. Jadi itu masa yang berat itu. Terus terang itu masa yang berat. Karena kami harus rapat memutuskan bersama-sama sih dengan BDA. Kami putuskan nasibnya lah gitu. Jadi nasibnya keputusan kita lulus nggak lulus di tangan Direktorat IKI. Enggak lah. Ya intinya kita sebenarnya ITB itu sebenarnya ingin kalau istilahnya zero dropout ya. Artinya mahasiswa itu memang harus diusahakan lulus ya. Sebenarnya bukan harus semuanya lulus, bukan sebenarnya, tapi yang mampu lulus harus lulus gitu ya artinya. Nah, itu kan hal yang perlu kita jaga gitu ya. Nah, tapi kalau yang memang tidak layak untuk lulus ya memang harus kita berhentikan. Dan itu memang suatu keputusan yang tidak ringan gitu. Nah, kadang-kadang memang itu keputusan yang sulit ya. Artinya gini, kalau kita mempertahankan status kemahasiswaan dari seorang mahasiswa, itu kan kalau orang lain lihat itu kan bagus gitu ya. Artinya kan kita tuh punya
compassion Iya, gitu ya. Kita punya niat baik gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain sebenarnya juga itu merugikan kalau menurut saya. Memang cara pandangnya beda-beda. Kalau saya melihatnya itu merugikan. Kenapa? Karena Anda kalau memang tidak bisa, ya harus mencari kesempatan lain. Maksudnya hal lain yang lebih mampu untuk dilakukan. Kan bisa saja di bidang lain atau tidak di ITB gitu ya. Kita siap support gitu. Nah, itu yang kadang-kadang keputusan itu tidak selalu dipahami positif gitu. Nah, yang kedua, secara administrasi itu tidak baik. Coba bayangkan ada mahasiswa, kalau PAK, peraturan akademik kita menyatakan mahasiswa 2 semester tidak mendaftarkan ulang, itu sudah bisa dinyatakan DO secara otomatis. Tapi kalau kita lakukan itu ya bisa banyak sekali gitu. Terus terang banyak sekali, Bu. Ini sekarang kita habis selesai FRS nih. Tahu nggak berapa mahasiswa yang belum melakukan rencana? Berapa persen, Pak? 2.600 mahasiswa. Dari sekitar 18.000 mahasiswa. Oh, lumayan tuh. 18.000 mahasiswa S1. Saya belum ngomong yang S2, S3. 2.600. Wah, banyak itu, Bu. Pusing itu. Makanya. Nah, tapi kalau kita mau dengan kaku ya pasti kasihan. Tapi kalau kita tidak punya batas waktu yang tertentu, menurut saya secara administrasi ITB akan berat. Ada orang yang tidak punya aktivitas tapi masih kita urusin terus administrasinya. Itu kan menyusahkan. Nah, jadi itu ya dua sisi lah, Bu ya. Dua sisi yang harus kita saling cocokkan gitu. Ya, saya dulu pernah sampaikan ke Pak Jaka. Pak Jaka, ini eksekusi yang secara terstruktur atau mau kita tunggu-tunggu aja gitu. Kak Jaka bilang, jalanin aja. Bu Rektor, setuju ya Bu ya? Kalau setuju nanti Ibu tanda tangannya banyak loh itu surat itu. Surat ngelepasinya itu. Dia bilang, nggak ada masalah gitu. Ya sudah, saya eksekusi. Ya itu memang menyakitkan, Bu. Saya hampir tiap hari itu kan, kayak kemarin tuh ada 12 surat. Ada yang undur diri, ada yang ya tiap hari itu ada lah. Jadi nggak tiap hari sih, ya biasanya. Selalu ada gitu. Tapi kami punya karena sistemnya sudah kami tanda kutip tegas gitu. Artinya kita punya standar yang kita akui, yang kita pakai gitu. Ya prosesnya menjadi lebih cepat gitu. Artinya mahasiswa itu punya kepastian lebih cepat juga. Bahwa Anda sudah tidak punya status lagi di ITB dan silahkan untuk melanjutkan di tempat lain atau apapun lah yang mau dilakukan. Nah, itu hal yang kadang-kadang nggak mudah juga sebenarnya. Nah, terus yang berat lagi itu sebenarnya begini, Bu. Saya itu sebenarnya bukan orang tipe administrator yang baik. Maksudnya gini, serius. Saya dulu kan di industri ya. Artinya saya lebih seneng ngobyek gitulah ya. Terus kemudian jadi kaprodi. Kita tahulah ngurusin mahasiswa ya. Rumusnya kayak gitu kan, mulai dari segala macam. Nah, orang tuanya segala. Nah, kita tahulah gitu. Tapi administrasi mungkin saya boleh bilang nggak terlalu berat lah, karena masih ada Bu Eis, ada siapa, ada yang bantu kita lah. Kita nggak banyak itu. Nah, begitu saya duduk di sini, waduh, ini semua urusannya SK, peraturan. Saya dulu waktu pertama kali, wah luar biasa Pak Yuli itu belajar gitu. Pak? Enggak. Saya gimana Pak Yuli bisa tahu aturan segini banyak gitu ya? Ya, akhirnya ya belajar gitu ya. Dan itu Dirdik jadi belajar gara-gara mahasiswa ya. Jadi jangan bikin masalah. Bukan loh. Itu memang kita harus strict pada aturan. Harus yang pertama harus ngerti peraturan. Mulai dari permen lah, apa segala macam kita harus tahu. Jadi direktur ternyata ada jadi mahasiswa loh, makanya jadi mahasiswa yang benar. Tapi itu saya mengalami perubahan yang ya orangnya jadi yang jadi aduh ini kok kayak gini gitu, tapi ya itu bagian yang harus dijalani dengan tabah aja gitu ya Pak ya. Betul. Semua harus konsisten aja ya sudah ya, kebetulan tim kami di dunia pendidikan juga solid gitu ya, artinya membantu saya dengan baik. Ada Bu Irma, Pak Irfan, ada Bu Santi, itu tim yang menurut saya sampai hari ini ideal lah gitu ya, bisa membantu kami, terus interaksi dengan prodi dengan fakultas juga baik begitu. Mungkin itu yang membuat sampai hari ini nampaknya oke aja lah gitu ya. Keren. Berarti tim dan tidur berapa jam Pak sehari? Saya tidur kayak bayi saya. Tidur kayak bayi 8 jam. 8 jam saya nggak bisa tidur lebih kurang dari 8 jam. Habis subuh tidur lagi. Tapi habis itu fresh dan mengerjakan semuanya tuh tepat gitu ya Pak? Ya, yang penting pokoknya fisik bagus lah gitu. Makanya saya nggak pernah mau
ngurangin frekuensi gitu. olahraga. Walaupun nggak se-ekstrim waktu dulu masih kaprodi dulu ya. ngeri banget. Full maraton, kemudian renang, kemudian juga sepeda dulu. Ya sekarang sih sebenarnya masih, tapi nggak bisa Jaraknya seintensif, udah nggak bisa intensif. Frekuensinya masih, tapi intensitasnya kurang. Jadi, ya itu sebenarnya saya juga lihat teman-teman di WAG, waduh sepeda gini, waduh saya kapan nih bisa tergoda ya Pak ya. Tapi masih semuanya masih saya jalanin, gitu Bu. Oke ya, seru loh ngomong sama direktur, ternyata bebannya berat ya, nggak segampang. Lo jadi apa? Direktur, terus leye-leye tuh enggak gitu loh ya, dan ngurusin kita semua nih makhluk-makhluk di ITB gitu loh ya, jadi tolong belajarnya bener kali gitu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya selama mahasiswa menjalankan hal-hal yang memang harus dilakukan pada tepat waktu, kita itu lancar semua. Sistem kita itu sudah terstruktur dengan baik, sangat bagus sekali. Persoalannya adalah kalau ada yang tidak tertib, itu aja sebenarnya yang jadi rumit gitu. Karena udah nanya 2.600 mau gimana itu mereka ngisi rencana studinya, coba bayangin ya. Mau dikasih kesempatan, kalau mau kesempatan gimana caranya? Ini kan semua harus bikin keputusan, dan itu kadang-kadang nggak nyaman juga. Banyak orang nggak nyaman. Oke, kalau gitu nanti ada kata-kata, ada mahasiswa yang tidak tertib, nanti kita gali lagi ya. Kira-kira masalah apa sih yang suka dihadapin sama Pak Derdek? Gitu. Jangan-jangan masalah yang nonton juga nih. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya untuk sudah subscribe. Kalau belum suruh Pak. Jangan lupa subscribe, tolong subscribe Materialian, ya. Like and comment. Like and comment, sorry. Ketinggalan. Oke, ya. Supaya jangan ketinggalan apa-apa yang ada di Materialian. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, susah nih wawancara si Bapak. Sibuk. Ya. Nah, ini mungkin supaya yang nonton juga tahu ya, sebenarnya masalah apa yang suka ditangani sama direktorat, dan sebagian besar masalahnya apa kita tanyakan langsung, dan mungkin yang nonton bisa belajar, semoga tidak kena kasus yang sama. Gitu. Kira-kira yang paling sering dan yang mungkin yang paling berkesan lah Pak, kira-kira apa dari kasus? Jadi karena saya ngurus Direktorat Pendidikan itu mengurus mulai dari penerimaan, maka kita itu mengurus mulai kasus-kasus penerimaan. Penerimaan. Apa itu? Contoh misalnya mahasiswa yang pernah dinyatakan sebagai mahasiswa yang pernah diberhentikan dari ITB kan itu tidak boleh lagi. Jadi kami harus periksa. Jadi pokoknya intinya jangan sampai ada mahasiswa yang tidak berhak menjadi mahasiswa ITB, kemudian tiba-tiba kami terima. Itu fatal. Makanya saya bilang, saya itu pusingnya di situ. Karena keputusannya itu bisa berdampak kepada status hukum. Status hukum ya. Kalau kita menyatakan kamu diterima, kemudian besok saya cabut, kamu nggak jadi terima, kan nggak bisa. Oke, berarti peraturan itu kalau sudah pernah masuk ITB, tapi itu salah satunya, salah satunya aja. Gitu, Pak, ya? Ada kasus yang kalau yang sarjana, sarjana itu adalah kalau mahasiswa pernah diterima di ITB, kemudian dia ingin menjadi mahasiswa ITB, tapi di prodi yang lain, itu nggak bisa. Oke, catat. Kalau udah pernah masuk, terus keluar, gue nggak suka di sini. Kemudian dia pindah, nggak bisa. Ke prodi yang lain, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita ada mekanisme namanya pindah prodi, kan gitu kan, yang pernah pindah, kejadian. Boleh, kayak putrinya gitu kan. Itu kan salah satunya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau pernah diterima, kemudian diterima lagi di tempat lain, nggak boleh. Itu kejadian tahun ini, tahun 2021 kejadian. Itu ada skema blacklistnya dari awal atau gimana Pak? Iya, jadi kami harus mengecek terus. Jadi begitu dinyatakan diterima, kami harus cek status dia seperti apa. Dan ini sulitnya kan orang itu nama kan bisa disingkat, bisa ini kan. Dirubah-rubah. Ya itu kejelian teman-teman. Terus terang itu tim saya yang luar biasa. Jadi mereka yang harus bekerja dengan teliti sekali, karena tidak boleh sampai harus ada yang lolos. Karena kalau walaupun secara hukum, kalaupun misalnya lolos dari tempat karena kami salah begitu ya, itu tetap bisa saja kami ubah atur tapi kan merepotkan. Benar. Gitu kan. Jadi sampai harus ada urusannya nanti ke lawyer kan repot lagi gitu ya. Jadi tapi itu hal-hal yang menurut saya itu sudah mulai dari sana. Sampai contoh misalnya tim saya itu untuk yang magister misalnya Bu Mar ya, itu kan ada TPA TPS. Iya, benar. Ada TPA dan satu lagi TOEFL. Kami itu harus cek gitu bahwa itu betul legal, itu betul tidak palsu. Dan itu sering kejadian, Bu. Ada yang ada. Wah, saya semester ini saja penerimaan magister itu kalau tidak salah saya sudah tanda tangan 3 atau 4 yang ternyata hasilnya itu tidak asli. Lembaganya difalsukan atau suratnya dimang. Jadi kami konfirmasi ke lembaga yang mengeluarkan. Iya, hati-hati ya, mau bikin palsu dikonfirmasi sama si Bapak. Sama semua. Jadi terus akhirnya dikeluarin atau gimana Pak? Ya dinyatakan dibatalkan status penerimaannya. Dan
biasanya mereka sih kalau udah ketahuan ya sudah, mereka ngalah lah. Karena kalau enggak ya jadi malu sendiri. Itu di penerimaan. Lalu nanti kalau di tempat kami yang di administrasi akademiknya ya soal jadwal ya, terutama jadwal kan ada waktunya ya, kapan misalnya mulai. Kami itu yang harus membuat kalender akademik gitu ya. Itu kan akademik. Dan mesti ada yang salah gitu ya, revisi gitu ya. Mohon maaf lah, kami ini harus juga manusia gitu ya. Jadi itu, dan apalagi yang kalender akademik yang tahun 2020 yang kedua itu kan setelah pandemi itu konsumennya geser-geser. Ya akhirnya teman-teman yang biasanya punya pola udah hampir tiap semester itu ketahuan gitu ya. Sekarang kan jadi berubah, waktu itu kan jadi berubah. Kami mengembalikan lagi itu tahun 2021 ini Bu. Jadi kenapa sebabnya dari Desember ke Januari itu kan pendek sekali itu, makanya banyak yang komplain kan. Kok ini jadi pendek? Nah, nggak ada liburan itu ya. Itu karena memang kami mencoba mengembalikan seperti yang dulu gitu. Jadi itu kembali ke sini. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah ini kita normal lagi lah gitu. Terus dari kalender, jadwal tadi, lalu kemudian tadi yang masalah rencana studi, lalu kemudian yang sulit lagi itu adalah begini. Ya sebenarnya bukan sulit ya. Semua pejabat itu kan apalagi levelnya yang sudah struktural itu kan mereka belajar. Ibu kan pasti juga belajar. Aturan ini gimana sih? Gitu ya. Nah, itu kan. Gimana, nah, betul. Lihat lagi semuanya kan harus kita pelajari bareng dari awal lagi kan itu. Nah, itu mengkomunikasikannya tidak mudah. Iya, benar. Kami memberitahu WDA, memberitahu kepada Kaprodi, bahkan sampai ke dosen kan levelnya kan. Apalagi masa pandemi sekarang, itu yang makin sulit lagi. Mahasiswa lebih repot lagi, karena dulu kita tahu jadwal ujian aja bisa dari teman kan. Kalau sekarang nggak ada ketemu teman, bahkan mereka nggak pernah tahu temannya siapa. Nah ini jadi berubah lagi. Jadi mekanisme komunikasi kita dengan mahasiswa, kita dengan dosen, ya dengan pejabat yang itu berubah total. Nah itu tantangan tersendiri. Kebetulan kalau di Direktorat Pendidikan itu untuk komunikasi keputusan dari direktorat kepada mahasiswa terutama, itu saya memilih menggunakan medsos. Iya benar. Coba deh cek medsosnya itu udah banyak banget. Ya. Di ITB itu level engagement rate-nya itu benar, kami very high. Iya. Kami very high. Kita di atas 6%. Itu coba cek tuh. Nah, tapi itu bukan karena kami, bukan. Waktu itu saya mengambil keputusan begini. Kalau saya nggak pakai medsos, komunikasi susah. gimana? Nah, gitu, gimana? Nggak mungkin gitu. Padahal saya bukan orang yang hobi medsos. Saya pun Facebook nggak punya saya. Sama. Ya, IG saya nggak punya. Tapi akhirnya saya putuskan. Harus gaul betul. nih. Tapi saya kan nggak mungkin mengharapkan diri saya sendiri untuk mengerjakan. Tim saya juga bukan orang yang profesional di situ. Makanya kami hire. Selebgram. Saya punya tim medsos. Medsos ya, khusus untuk itu. Karena tadi Pak ya ada hambatan komunikasi, akhirnya jalan keluarnya adalah dengan medsos dan meng-hire. Dan itu terbukti, artinya kan secara istilahnya standar komunikasi medsos itu kami itu tinggi. Sampailah berita itu ke. Betul, kami bisa mengatakan itu tersampaikan kepada komunitas mahasiswa begitu. Walaupun tidak 100% pasti, tapi kami bisa mengatakan follower kami itu sudah 27.000. Memang itu kami punya market captive market ya, karena pasti mahasiswa pasti akan ikut kan gitu. Jadi nggak perlu kejar-kejar, mereka pasti ikut. Tapi paling tidak artinya komunikasi kami itu tersampaikan gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi kami masih punya kelemahan. Kelemahannya apa? Orang tua belum nyampe. Dosen kami belum nyampe dengan itu. Tahun 2022 kan bikin balance scorecard kan itu ya. Saya bilang kita harus punya saya targetkan harus 80% sivitas itu bisa mendapatkan informasi keputusan kita. Semua kebijakan-kebijakan kantor WRM harus bisa tersampaikan kepada mereka. Nah, tapi kalau dosen nggak mungkin menggunakan IG, harus dengan cara komunikasi lain gitu. Nah, ini yang sedang kami coba buat gitu. Dan saya terbiasa ya tadi ya, kalau nggak bisa kerja sendiri ya ngontrak orang lain lah gitu ya, karena itu kan pola yang biasa sih di industri kan gitu ya. Pengalaman industri, jadi kayak gercep banget tiba-tiba dua ide ada ini terus pokoknya solusi oriented lah. Pak Arif, ada masalah kok bisa nggak nunda gitu, kok bisa cepet sih Pak? Maksudnya? Ya karena saya bilang ke teman-teman. Atau nyangkut di kepala kalau ada masalah nggak diselesaikan gitu. Almarhum Pak Amir itu pernah bilang ke saya, kecerdasan itu bermacam-macam katanya. Ada orang yang cerdas, orang mengasosiasikan cerdas itu kan dengan akademik biasanya. Capaian akademik itu cerdas gitu. Tapi kalau Pak Wir bilang begini, ada kecerdasan yang apa itu? Kecerdasan fisik, ada itu. Siapa contohnya? Messi, Ronaldo, itu adalah orang yang cerdas, orang yang jenius. Tapi jenius dari physically gitu.
Nah, kalau Pak Wir bilang ke saya, Anda itu cerdasnya di ini mengkoordinir kegiatan, mengkoordinir suatu proyek atau gitulah. Kayak IO. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Sebenarnya saya seorang administrator yang model seperti itu. Saya yang orang yang bisa saya menggerakkan, bukan saya bekerja. Iya, tapi idenya tek sudah tahu jalan-jalan itu menggerakkan dan sudah tahu. Ya pokoknya saya punya direktif, saya tahu orang yang bisa melakukan dan itu yang saya manage dan itu mereka yang bekerja. Bakat alam toh, Pak. Jeniusnya di situ ya. Ya bukan jenius, menurut saya Messi. Ya itu saya lebih banyak di situ lah gitu. Kira-kira kurang lebih seperti. Kalau dari kebijakan sebenarnya ya standar aja lah gitu. Hanya saya terbiasa seperti itu gitu. Jadi makanya kalau lihat kegiatan di direktorat kami itu sangat banyak gitu dan sangat cepat ya sebenarnya karena yang mengerjakan bukan kami saja. Kami punya tim kalau 1 tahun itu bisa melihat 10 bahkan kadang-kadang gitu ya, tapi sebenarnya kami hanya memanage gitu. Ini apalagi kalau yang kegiatan-kegiatan sifatnya lapangan, maksudnya saya bikin open house misalnya gitu kemarin ya. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. 3 hari 3 malam lah pokoknya. Saya cuma bilang sama Indri, pokoknya saya maunya yang hebat, saya maunya yang grande istilah saya gitu. Saya mau grande, nggak mau saya yang biasa-biasa aja gitu. Ya memang saya deg-degan terus terang saya deg-degan terus 3 hari saya nggak berani, apalagi hari pertama. Karena saya mengkhawatirkannya gimana kalau ada glitch, gimana kalau ada lag, gimana kalau salah satu internetnya mati gitu. Saya deg-degan terus saya. Jadi makanya saya nggak berani duduk gitu. Serius saya nggak berani duduk. Saya berdiri, saya liatin aja. Ada video yang salah juga saya, tapi ya udahlah. Nah, karena saya tahu bahwa timnya memang bisa bekerja dengan baik, dengan cepat, ya saya percaya dan itu saya lakukan gitu. Nah, ya kayak gitulah model yang sekarang itu kami lakukan gitu. Ini Cirebon sekarang. Iya, ada 3, ada Jatinangor, Cirebon, Ganesha, ya Allah. Ya, itu bagian dari tugas kan. Waktunya banyak. Kan yang mengerjakan orang lain. Saya kan cuma membantu mensupporting. Tapi kadang nggak semua orang mempunyai kemampuan mengorganisir itu. Mungkin memang Bapak jeniusnya di situ ya, bisa melihat. Sorry, bukan jenius lah. Itu ini aja, kemampuan saya yang lebih aja. Iya. Tadi juga tambah dokternya 3 tahun dibilang ini, padahal gue di Jerman mau mampus 5 tahun nih. Maksudnya. Jadi dan itu Bapak sadar banget ya punya kelebihan di sana, makanya cek gitu ya. Ya, saya ngerasa itu kekuatan saya. Jadi itulah yang saya gunakan. Jadi pada saat bicara dengan media, saya nggak bisa, ya saya cari orang yang, ya alhamdulillah mereka memang bekerja dengan baik begitu ya, kenaikan. Termasuk admission. Admission tuh, kan itu kalau admission ini kan bukan mahasiswa ya. Itu kan publik gitu ya. Itu publik dan respon publik juga bagus. Kita itu punya, di admission itu punya follower IG-nya 21.000. Menurut saya itu juga tidak mudah karena ya mungkin anak SMA yang ingin masuk ke ITB pengen ya, tapi kan tidak seluruhnya kan ujuk-ujuk langsung ikut IG-nya kami kan nggak semua kan gitu. Dan itu ya menurut saya tim ini baik lah gitu, dan itu nanti sekarang kami akan coba kembangkan supaya kami mampu berkomunikasi dengan terutama dosen, karena dosen ini juga berat untuk kami bisa menyampaikan. Lalu kemudian dengan orang tua terutama ya, karena gimana pun kan mahasiswa itu kan keluarga itu kan mempengaruhi kan gitu. Jadi itu tuh nextnya lah gitu. Nah itu tadi kalau ngomong soal masalah yang ada di mahasiswa. Mahasiswa ya itu Pak, salah satunya adalah tadi jadwal. Kalau jadwalnya oke sebenarnya semuanya lancar, tapi ya terus kemudian kita juga berkomunikasi dengan pihak luar. Siapa itu? Dikti. Dikti. Kan Dikti. Data kita itu kan harus kita laporkan. Benar. Semua aktiviti kita harus laporkan. Dan itu statusnya menjadi status hukum, Bu. Contoh nih. Istrinya Pak Dekan tuh. Kan beliau guru tuh. Beliau kan guru nih statusnya kan. Kan waktu mendaftar sebagai profesi guru kan dicek gitu. Si Kemendikbud itu memeriksanya di Dikti. Nah, itu kan harus ada informasinya yang harus lengkap, dari kami itu lengkap itu. Makanya ya itu salah satu tugas berat juga. Jadi setiap semester kami laporkan. Dan ini alhamdulillah 2 tahun ini kami selalu laporannya 100%, artinya semuanya terlaporkan. Itu walaupun sifatnya sinkronisasi data ya, tapi kalau kita nggak tertib ya pasti nanti akan ada glitch dan nanti jadi problem. Problemnya itu bukan di saya. Problemnya adalah nanti yang melanjutkan. Karena kan saya laporkan, nanti kalau udah jadi alumni, saya udah bukan jadi diri lagi gitu. Itu yang berkomunikasi dengan publik. Terus kemudian ada lagi,
komunikasi lagi dengan dengan Dikti itu adalah kaitannya dengan ijazah. Ijazah itu ada masanya, namanya kan sekarang kita ijazah itu ada nomor nasional, nomornya, betul. nomor nasional, Penomoran ijazah nasional. Nah, itu harus mengikuti aturan yang memang di SN Dikti dibuat. Apa itu contoh? Masanya tidak boleh lebih dari SN Dikti. Kalau S1 7 tahun, kalau doktor 7 tahun, kalau S2 4 tahun. Itu kita nggak boleh lewat. Dan itu ada masanya. Dihitungnya dari mana? Dari SK penerimaan. Jadi kami harus tahu mahasiswa ini, angkatan ini, tanggal berapa diterima. Karena ordernya hari, Bu. Jadi contoh misalnya, mahasiswa diterima tanggal 14 Agustus, SK-nya keluar, maka batasnya itu nanti 7 tahun, ya, tapi tanggal 13. 13 Agustus. Kalau dilaporkan tanggal 14, nggak dapat ijazah seumur hidup. Wah, padahal ijazah itu yang perlu sebagai status hukum, ya, Pak, status hukumnya, makanya itu yang berat untuk kami, itu kita harus meriksa. Memanage-nya itu ya, Pak, yang oleh sebab itu harus... salah satu keputusan kami adalah kami membuat yudisium. Oh iya, per bulan. Nah, ya. kalau dulu kan nggak ada yudisium ya. Kalau sekarang kami bikin. Tujuannya adalah menghindari ini tadi. Supaya kami bisa langsung segera selesaikan. Nah, selesaikan nanti ini dapat pin, nomornya udah bisa. Nanti wisuda. Nah, sekarang wisuda itu sudah clear. Ada yang namanya lulus, ada yang namanya perayaan. Perayaan itu di mana? Di wisuda. Di wisuda. Lulusnya yudisium. Lulusnya adalah yudisium. Kapan itu? Saat rapat. Ya. Kapan itu? Minggu pertama, hari Selasa, setiap bulan. Iya, benar. Udah itu kita bikin terus gitu. Jadi sehingga nanti nggak terhambat tuh ijazahnya terlambat atau segala macam. Okay. Belum lagi diperiksa 24 SKS maksimal kegiatannya nggak boleh. Ya. Terus kemudian kelengkapan IP. Kalau IP-nya S2 kan nggak boleh di bawah 3 kan, magister kan. Ya. Nah itu diperiksa. Kami harus pastikan semuanya begitu. Karena kalau ada, nah ini tadi kan PD Dikti tadi, Bu. Kalau PD Diktinya tidak rapi, nanti pada saat PIN ini kan ngecek dari PD Dikti. Yeah. Ini IP-nya alumni kita, calon alumni kita itu IP-nya di bawah 3. Padahal di catatan kita di CX lebih dari 3. Nggak bisa ngomong kita. Karena yang salah kita. Karena kita tidak menyerahkan datanya ke PD Dikti dengan benar. Nah itu jadi kaitannya sampai ke sana, Bu. Itu yang mungkin ya kalau pusing-pusing, kalau enggak juga lah gitu ya. Lalu kemudian setelah itu jadi alumni. Kalau alumni sih saya pikir tidak terlalu parah-parah amat. Ya parahnya karena banyak yang nggak mau ngambil ijazah gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun 2020 ini yang menarik nih, Bu. Kita kan sekarang punya ijazah digital ya. Tahu nggak sejarahnya apa? Jadi saya kasih bocoran. Mungkin ini banyak yang nggak percaya. Waktu Bu Rektor terpilih, Bu Rektor tuh bilang ke Pak Jaka, saya tuh males kalau harus tanda tangan banyak. Karena beliau mendapat cerita dulu Pak Kadarsah itu sampai dibawa ke Jakarta, hanya tanda tangan. Karena satu wisuda 2.500. 2.500. Bayangin kan? Lalu beliau bilang begini, coba carikan gimana caranya supaya saya nggak tanda tangan gitu. Ketemulah sama namanya Mas Yudis yang dari Stay. Mas Yudis bilang, ini bisa namanya ijazah digital. Tapi supaya legal harus dari lembaga yang memang sudah diberikan kewenangan mengeluarkannya. Salah satunya adalah perusahaan Peruri, PT Peruri. Itu tahun 2020. Belum ada orang mikir ijazah digital. Kita lakukan, kita sampai hari ini, saya nggak tahu, beberapa perguruan tinggi mungkin sudah mulai nyusul. Ada beberapa perguruan tinggi sudah mulai kontak kami juga untuk belajar dari sana. Tapi itu pertama kali perguruan tinggi di Indonesia yang berani menggunakan ijazah digital. Ini challenge-nya berat, atau Ibu? Challenge-nya berat. Begini, orang itu kalau sebenarnya ya secara legal ya, itu yang legal itu PDF-nya itu. Steven kan punya S3 tuh. Itu kalau dia mikir mesti ijazah yang hard copy-nya kan. Benar bukan itu, Steven. Itu adalah yang legalnya itu adalah yang PDF-nya. Jadi hati-hati jangan dibuang. Jadi di situ ada tanda tangan, ada recordnya, siapa yang tanda tangan, tanggal berapa. Legally di situ. Nah, persoalannya adalah publik itu belum semuanya memahami, bahkan notaris sekalipun. Oke, karena baru. Karena mereka mengenalnya ya namanya ijazah ya adalah fisik, itu gitu kan gitu. Oleh sebab itu ITB masih membuat yang hard copy, fisik juga. Dan itu legal juga karena memang ditandatangan secara legal dan itu ada nomornya segala macam lah gitu. Kalau dicocokkan antara yang fisik dengan yang itu sama, persis sama gitu. Karena itu ada ininya. Nah, itu tantangan juga. Nah, jadi sekarang ya tugas ITB untuk memberikan edukasi kepada pada industri segala macam bahwa ini ada namanya ijazah digital. Ada misalnya ijazah itu yang coba dipotong karena dia nggak mau nyambutumin
transkripnya misalnya gitu. Iya, iya. Itu langsung jadi bukan ilegal tapi tidak legal lagi, tidak bisa ya? bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya. Karena nggak boleh dipecah-pecah begitu. Nah, itu salah satunya. Jadi itu menurut saya dari sesuatu yang sifatnya ya kayaknya iseng aja, Bu Rektor nggak mau tanda tangan kok itu jadi 2.500 gitu tiba-tiba. Jadi sesuatu yang malah justru ya, terobosan. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa lah gitu. Lalu ya kalau masalah pertanggungjawaban setelah jadi alumni kadang-kadang ada masalah misalnya pilkada, lalu kemudian ada lawan, ya benar Bu, lawan politik yang melaporkan itu ijazahnya nggak legal loh, gitu ya, terus segala macam. Nah, cek ke kami dan sampai nanti laporannya itu laporan ke polisi. Saya juga pernah di BAP, di Papua, itu sampai kami di BAP. Bener nggak Bu? Gitu. Oh bukan. Justru dia dilaporkan bahwa ijazahnya palsu gitulah. Terus kemudian polisinya mengkonfirmasi. Kami sebenarnya udah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya itu ini legal. Kami punya catatannya segala macam. Tapi karena ini sudah menjadi laporan, nah jadi harus diproses kan. Jadi dilakukan BAP. Ya mau nggak mau kami harus layanin itu. Itu salah satu hal. Tapi biasanya kami di backup sama kantor hukum. Gitu. Itu salah satunya. Makanya enak jadi mahasiswa, enak jadi kaprodi kalau dibandingin kayak gini. Kan nextnya diberikan. Oke, ini panjang lebar bercerita tentang sistem di sana ya, mungkin ada satu lagi ditunggu-tunggu nih Pak sama yang denger. UKT dan beasiswa gitu nggak ya kan? Jadi gimana sih caranya mendapatkan beasiswa di ITB? Terus apakah UKT yang kita bayar tuh memang maksudnya tuh apakah itu memang semuanya untuk biaya pendidikan atau sebenarnya kurang atau berlebih atau gimana tuh? Kayaknya kita semua juga pada kepo nih Pak, itu gimana sih? Gitu. Jadi di Direktorat Pendidikan itu sebenarnya kami tuh punya koordinasi yang sangat erat di tiga direktorat. Satu dengan Direktorat Kemahasiswaan, karena memang sebenarnya yang menghandle tentang beasiswa itu di Direktorat Kemahasiswaan. Berarti di kemudian Direktorat Keuangan. Jadi pada masa eksekutif Bu Rektor sekarang ini, ITB membuat kebijakan yang membuat keputusan itu sebenarnya di Direktorat Keuangan. Karena struktur duitnya ITB itu yang bertahan kan beliau. Berapa sih sebenarnya yang mampu kita tanggung, kita kira gitulah. Kami di Direktorat Pendidikan itu adalah menjadi mediator dan fasilitator. Karena semua data mahasiswa ada di tempat kami, di CX kan, sehingga diintegrasikan. Jadi data itu sekarang daftarnya juga lewat CX sebenarnya kan. Tapi itu sebenarnya yang memverifikasi data itu adalah dari tempatnya Direktorat Kemahasiswaan. Apakah betul valid, misalnya menyatakan pendapatannya sekian, rumahnya seperti ini dan seterusnya lah. Itu masuk akal atau tidak gitu. Itu dari mereka. Kalau ini sudah diputuskan, nilai sudah valid, baru diproses oleh Direktorat Keuangan. Gitu, nah, di Direktorat Keuangan itu ada rumus, Bu. Karena kan yang daftar ribuan tuh. Iya, yang mau beasiswa ya. Iya, banyak. Bahkan dari coba-coba karena buang jajan. Nah, memang gitu. Ya, banyak juga yang soal itu. Yang sebenarnya kita tidak ingin ya. Sebenarnya mohon maaf kita pengen ngasih yang butuh. Betul. ITB memberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Bukan kepada yang kurang butuh, tapi yang lebih membutuhkan. Karena memang kita terbatas. Nah, kalau dikatakan apakah UKT kita itu sebenarnya bisa menanggung seluruh biaya pendidikan, biaya proses pendidikan di ITB? Sebenarnya tidak. Ya, Pak. Kalau tidak salah, UKT ITB itu sekitar yang SNMPTN, SBMPTN ya, SBMPTN. Betul. Itu sekitar 30 sekian persen lah gitu. Tuh, hanya 30% loh yang dari kita bayarkan. Betul. Jadi 70%-nya itu kira-kira dari mana tuh Pak? Nah, yang paling besar memang dari pemerintah. Dari pemerintah tuh. Makanya kalau sudah tamat, yang bener gitu. Betul, nah berikutnya 70% tuh dibiayain oleh negara. Betul. Makanya kalau saya dulu waktu di Kaprodi, saya bilang, Anda itu tidak perlu, kalau ada kewajiban Anda kuliah, minimal 70%, sadarinya begini, betul, itu 70% kehadiran yang membayar, bukan negara. Yang membayari itu adalah rakyat. Kita nggak bisa mengabaikan ada petani yang nggak pernah kuliah bayarin kita loh gitu. Makanya, ada buruh yang nggak pernah kuliah yang bayarin kita loh. Jadi kita harus bertanggung jawab. Itu dulu kalau saya di waktu di Kaprodi. Nanti aku coba juga di pertama gitu. Ya. 70% absen, kenapa 70% Indonesia gitu. Jangan males gitu. Jadi masa sih udah dikasih kesempatan seperti itu kok nggak kita manfaatkan dengan baik. Nah itu
nanti di sana ada rumusnya yang tempatnya Direktorat Keuangan, dibuatlah keputusan. Ada indeks ekonominya. Indeks ekonomi jadi setiap keluarga gitu. Karena dilihat dari pendapatan, aset, lalu kemudian pengeluaran, termasuk juga tanggungan gitu ya. Itu ada di sana dan keluarkan keputusan. Nah, kami ini di Kependidikan adalah fasilitator. Nanti hasilnya dimasukkan di CX, dilihat oleh mahasiswa. Memang terus terang tidak seluruhnya bisa di-cover, tapi saya melihat sebenarnya ITB itu sangat berusaha seluruh mahasiswa itu bisa menyelesaikan studi dengan artinya gini, bahwa tidak seluruh permintaan atau permohonan itu diterima, tapi ITB itu sebenarnya sangat fleksibel lah. Kan kita sekarang punya cicilan, ya cicilan itu boleh sampai 3 kali kan satu semester ya betul, itu bisa. Kemudian kalaupun nanti memang betul-betul tidak bisa begitu ya tunggakan itu ternyata ada gitu. Tapi kita mencoba mengurangi ya, karena bagaimanapun itu tanggung jawab dari mahasiswa ya, 30% itu harus ditanggung gitu. Tapi tunggakan itu ada. Intinya bahwa ITB berkomitmen mahasiswa itu tidak boleh drop out karena ekonomi. Itu. Kalau misalnya memang sangat butuh dan kondisi sangat kritis ya pasti akan dibebaskan gitu. Tapi kalau masih semampu apapun, ya mohon kita sama-sama tanggung gitulah. Kira-kira gitulah bahasanya. Nah, yang di seleksi mandiri kan ada seleksi mandiri itu, betul. Nah, mandiri kan memang UKT-nya tinggi ya Bu, ya lebih tinggi maaf. Kan yang maksimalnya 25 juta. Nah, itu sebenarnya konsepnya adalah kita mencoba memberikan subsidi kepada teman-teman yang membutuhkan. Subsidi silang. Betul. Karena perlu diketahui ya, sampai 60% mahasiswa ITB itu mendapatkan beasiswa UKT. Wah, gede itu. Jadi, walaupun tidak seluruhnya dibebaskan ya Bu ya, tapi itu angka yang cukup betul. besar. Contoh misalnya dari 25 jadi 20, dari 12,5 jadi 10. Itu kan lumayan. Di total jadi ada 60% itu yang mendapatkan beasiswa dari ITB. Nah, jadi besar. Tapi kalau apakah itu beban yang harus dikecewakan? Enggak, ya itu tantangan lah gitu. Dan kita termasuk komunitas yang selalu membantu ya kan. Mau lari ya larilah gitu ya demi disuruh lari gua 10 kilo gara-gara Pak Arif demi tapi kan demi adik-adik kita yang itu. Dan saya pikir komunitas FTMD itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali kalau FTMD untuk menggalang dana. Betul. Berarti ada dua poin ya. Kalau misalnya masih mampu jangan ngajuin beasiswa dong. Iya. Kasihan ya teman-temannya yang beneran butuh. Kalau misalnya beneran butuh, bilang dan sampaikan dan pasti ITB akan membantu semampu ITB mampu. Maksudnya jadi kalau misalnya sekolahnya terhambat gara-gara masalah ekonomi, kita sangat-sangat menghindari itu. Jadi kalau ada yang sekarang mungkin lagi butuh, mungkin karena efek pandemi segala macam, keluarganya lagi jatuh ekonominya. Tadi Pak Arif sudah menyampaikan ada Ditmawa, kemudian juga dari Biro Keuangan Bekerjasama, ujungnya nanti baru di Dirtik. Saya punya contoh nih, ini memang kejadiannya agak ekstrim gitu ya, informal. Memang tidak dikelola handle oleh ITB secara institusi. Ada satu mahasiswa di salah satu prodi punya kasus tidak bisa membayar UKT, kemudian saluran dari ITB-nya masih belum bisa tersalurkan itu. Saya sempat loh Bu, saya bilang ke komunitas di WAG alumni lah gitu ya. Itu ada 2 jam saya bisa dapat UKT untuk 8 semester. Wah, UKT 8 artinya semester apa? dari Artinya alumni pun care banget Pak ya, peduli. Betul. Itu nggak sampai 2 jam, 8 semester. Wah, keren. Hebat kan? Hebat. Jadinya bukan saya yang hebat, tapi komunitas kita itu yang hebat. Komunitas kita sangat peduli dengan pendidikan anak bangsa. Yang beneran membutuhkan, bahkan tidak lewat jalur ITB, lewat komunitas kita bisa Pak ya. Itu yang menurut saya itu modal besar lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman yang lain gitu bilang ini mahal, saya bilang masuk dulu deh, belum itu bisa masuk udah ngomong mahal gitu kan, masuk dulu deh gitu. Alami dulu baru komentar. Baru kita komentar gitu kan. Kalau jangan komentar. Nah, kalau ada teman-teman yang bilang sekarang ITB mahal gitu. Saya bilang ke teman saya gitu. Silakan undang saya jelaskan, tapi di akhir acara mau nyumbang berapa? Saya gitu. Harus gitu. Jadi jangan sekedar ngomong. Kalau ngomong ya ogah saya. Bantu dong. Gitu. Saya jelasin, tapi mau nyumbang berapa? Kalau nggak nyumbang ya nggak usah ngomong. Orang industri tetap dia jagoan masalah duitnya gila. Bukan industri. Negosiasinya keren. Pengalaman industrinya digabung sama. Cara nawar itu. Oke, ini keren banget
Dari tadi gue sampai terperangkap dengan tugas di direktorat, kemudian terus gue mikir kapan nonton film Koreanya gitu. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini nggak afdol loh, nggak nonton materialin, nggak ngomong tentang material. Siap. Abis ini kita bicara tentang material. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya Pak. Iya, betul. Ya, oke. Like and subscribe. Like and Nah, subscribe. betul. Ilmu material itu memang bagian dari industri yang sangat menentukan lah. Orang tidak bisa bicara suatu produk tanpa bicara material. Makanya ITB mengintroduce secara khusus gitu kan. Makanya kan punya tempat khusus tuh material tuh kalau dalam penerimaan. ITB itu kan begini. ITB itu kan di dalam membuat prodi itu ada bidang-bidang Iya. yang memang secara khusus disupport. Gitu. Oh.